Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 210, Hailey, kamu menjijikkan. Melihat pemandangan ini, Jordan secara mengejutkan merasa seperti hendak menangis. Chaiden dan Hailey adalah suami istri, jadi wajar saja jika mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, saat ini, Jordan masih merasa bahwa dia adalah suami Hailey, dan dia tidak tega melihat wanitanya bersikap mesra dengan pria lain. Di sisi lain, Hailey berhenti melawan, mungkin karena ia takut akan menimbulkan kecurigaan Chaiden jika ia terus melawan. Jordan mengepalkan tangannya. Pada titik ini, dia sangat ingin mendorong pintu lemari dan berjalan mendekat untuk menamparkan wajah Chaiden. Namun, dia memikirkannya matang-matang dan menyadari bahwa dia tidak berhak memukul Chaiden sekarang. Chaiden adalah suami Hailey. Dia tidak ada hubungannya denganku sekarang. Jordan menghibur dirinya sendiri dalam upaya menenangkan hatinya yang gelisah. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa dia tidak berhak memukul Chaiden sekarang. Memikirkan perselingkuhan Hailey membuat Jordan mengepalkan tangannya erat-erat dan ingin sekali menyerang Chaiden. Meski begitu, dia sekali lagi menahan keinginan itu. Memangnya kenapa kalau kita bertengkar? Begitu Victoria tahu aku bersembunyi di lemari kamar hotel mereka, penjelasan apapun akan sia-sia. Begitu saja, Jordan melalui 10 menit tersulit dalam hidupnya. 10 menit kemudian. Baiklah, sebaiknya kau pergi. Kane dan yang lainnya masih menunggumu. Hailey menarik tali gaunnya dan mendesak Chaiden untuk pergi. Chaiden menyeka lipstik di mulutnya dengan puas dan berkata, baiklah, aku akan pergi sekarang. Tunggu aku. Kita akan melanjutkannya saat aku kembali malam ini. Haha, dasar idiot, Jordan. Apa hebatnya Victoria? Dia hanya wanita tua berusia 30-an, apa masalahnya? Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu, Hailey. Ketika Hailey tiba-tiba mendengar Chaiden mengejek Jordan, dia menjadi panik karena Jordan masih bersembunyi di lemari. Baiklah, baiklah, kamu harus pergi sekarang. Hailey bangkit dan mendorong Chaiden keluar, takut Jordan akan keluar dari lemari dan memukulnya. Baru setelah Chaiden pergi, Jordan keluar dari lemari. Hailey menemukan bahwa aura Jordan telah berubah drastis. Dia tampak serius dan sangat jengkel. Jordan hendak berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Hailey menarik Jordan dan berkata, hei, jangan terburu-buru pergi. Kalau kamu pergi sekarang, ada kemungkinan Chaiden akan melihatmu. Tunggu saja beberapa menit lagi, oke? Jordan duduk di sofa dan tetap diam. Hailey tersenyum saat melihat ekspresi Jordan. Jordan, apa kamu cemburu karena melihatku berhubungan intim dengan Chaiden? Jordan mencibir, lucu sekali. Buat apa aku cemburu? Kamu dan Chaiden sudah menikah. Kalian berdua bisa berhubungan intim sesuka hati. Aku anggap saja ini sebagai tontonan gratis. Hailey tertawa dan berkata, kamu masih menyangkal, ya. Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Tentu saja, aku bisa tahu apakah kamu marah atau tidak. Kamu jelas masih mencintaiku, bukan? Saat dia berbicara, Hailey mencium Jordan. Jordan segera bangkit dari sofa dan mendorong Hailey dengan jijik. Hailey Camden, kau menjijikkan. Kau menciumku tepat setelah kau mencium Chaiden Husli. Hailey pun marah besar, karena dia telah berulang kali berinisiatif bersikap baik kepada Jordan, tetapi Jordan selalu menolak untuk membalasnya. Kali ini lebih parah lagi. Dia benar-benar merasa jijik dan mual setelah dicium olehnya. Hailey membentak dengan marah, Jordan Stelle. Kau hanya kurir yang suka mengemis pada pacarnya. Siapa kau berani membenciku? Ya, aku menceraikanmu karena kamu miskin, dan keluargamu tidak mengakuimu lagi. Aku menikahi Chaiden karena dia lebih kaya darimu. Tapi bagaimana denganmu? Kau bersama Victoria karena dia juga kaya, bukan? Dulu, kamu memanfaatkanku sebagai suamiku yang tinggal serumah, dan sekarang, kamu melakukan hal yang sama kepada Victoria. Apakah kamu berencana untuk menjadi suamiku yang tinggal serumah juga? Jordan telah diprovokasi oleh Hailey. Dia membalas, ya, itulah yang ingin kulakukan. Aku suka menjadi tukang numpang hidup, dan aku pria yang tidak punya uang. Aku suka menjadi suami yang tinggal bersamaku. Begitulah tidak bergunanya aku. Sebaiknya kau tidak memiliki perasaan apapun padaku selama sisa hidupmu. Karena kita berdua bersama dengan pasangan kita saat ini karena uang, mari kita lihat hubungan siapa yang bisa bertahan lebih lama. Setelah berkata demikian, Jordan menjadi sangat marah dan langsung meninggalkan kamar hotel itu. Dia ingin berurusan dengan Chaiden dan membalas dendam pada Hailey. Dia ingin membuat Breezy Express milik Husli menghilang dari industri logistik lokal. Dalam beberapa hari berikutnya, Jordan dan Victoria menonton Olimpiade secara berbeda dari Hailey dan Chaiden. Mereka bertemu beberapa kali.
Namun, baik Victoria maupun Chaiden tidak tahu apa yang terjadi antara Jordan dan Hailey malam itu. Saat itu hampir akhir Agustus, dan Jordan dan Victoria naik pesawat kembali ke New York lebih dari 10 hari kemudian. Mereka tidak sendirian dalam perjalanan pulang. Sebaliknya, mereka membawa serta 1.000 wanita lajang dari Jepang. Perry Express telah menghabiskan sejumlah besar uang untuk membantu mereka mengajukan visa, akomodasi, pelajaran bahasa Inggris, pelajaran bersepeda, dan gaji mereka. Segera, anggaran dan daya beli Perry Express yang luar biasa tinggi akan mengejutkan industri bisnis negara itu. Sebulan pelatihan berlalu dan kini bulan Oktober telah tiba. Pada suatu sore yang cerah, seorang geek yang tinggal di lingkungan biasa memesan sesuatu melalui ponselnya menggunakan jasa kurir Perry Express, yang lebih murah daripada rata-rata. Itu juga merupakan perusahaan logistik andalannya. Tak lama kemudian, dia mendengar ketukan di pintu. Pria itu membuka pintu, dan dikejutkan oleh pemandangan seorang wanita cantik mengenakan kimono. Halo, Tuan Konnichiwa. Dia bisa mengenali aksen Jepangnya. Dia mengenakan setelan kimono yang dibuat khusus dan menyapanya dengan sopan sambil membungkuk. Ya, itu adalah kebiasaan umum untuk membungkuk kepada orang lain di Jepang. Hal itu membuat si tukang rumahan agak terkejut dan tersanjung. Dia membungkuk malu-malu dan berkata, Nona, apa yang Anda lakukan di sini? Apakah Anda pergi ke tempat yang salah? Orang rumahan itu hanya punya sedikit kenalan wanita di negaranya, apalagi gadis-gadis cantik dari luar negeri. Gadis Jepang itu menjawab dengan bahasa Inggris yang cukup fasih, saya kurir dari Perry Express. Pak, apakah Anda perlu mengirim paket? Pria itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kurir Perry Express adalah seorang gadis cantik yang mengenakan kimono? Ya. Pria itu menjawab dengan malu-malu. Gadis Jepang itu tidak memiliki banyak kosakata bahasa Inggris, tetapi hal itu tidak menghentikannya dalam melakukan pekerjaannya. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan memindai alamat yang diberikan pria itu. Setelah itu aplikasi secara otomatis menampilkan alamat dan nomor telepon yang tepat. Setelah itu, gadis Jepang itu memasukkan barang yang ingin dikirim pria itu ke dalam amplop kurir. Ia lalu bertanya dengan sopan, terima kasih telah mendukung Perry Express, Tuan. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang renang dan pusat kebugaran? Orang rumahan itu tercengang. Sialan, apakah kurir yang mengantar mempromosikan anggota pusat kebugaran juga akhir-akhir ini? Ya. Jawab si tukang rumahan itu cepat.